Hai semua, terima kasih karena udah klik video ini dan selamat datang di channel Dana Recap. Pada kesempatan kali ini Mimin akan menemani kegabutan kalian semua dengan merecap sebuah film yang berjudul Devil All the Time. Bagaimana jadinya jika Spider-Man, The Batman Winter Soldier, dan Pennywise berada dalam satu film yang sama? Ya, mereka semua disatukan dalam film ini. Tom Holland, Robert Pattinson, Sebastian Stan, dan Bill Skarsgård, dan banyak lagi artis-artis papan atas Hollywood lainnya bermain di dalam film ini. Film ini diadaptasi dari novel yang berjudul sama karya Michael Pollack dan disutradarai oleh Antonio Campos. Film ini mengambil latar belakang selama Perang Dunia Kedua, mengangkat kisah seorang pemuda bernama R.B. Russell di kota kecil bernama Knoxham City, Ohio. R.B. mulai menjauh dari Tuhan dan semakin terjerumus ke dalam kegelapan. Dia kemudian mendapati dirinya dikelilingi oleh berbagai macam orang berkarakter misterius, berhati gelap, pembunuh berantai, psikopat, dan seorang kepala polisi yang licik dan korup. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke alur cerita filmnya, Mimin mohon dukungan kalian dengan cara like dan subscribe untuk video dan channel ini. Siapkan posisi ternyaman kalian semua karena film kali ini akan menjadi film yang panjang dan agak rumit. Dikarenakan film ini menceritakan banyak karakter dalam satu film dengan alur maju mundur yang lumayan banyak. So, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke alur cerita film The Devil All the Time. Film dimulai dengan memperlihatkan keluarga Russell yang sudah hidup selama 9 tahun lamanya di kota kecil bernama Knoxham. Keluarga itu adalah Willard Russell, Charlotte Russell, dan R.B. Eugene Russell. Keluarga ini adalah salah satu contoh keluarga yang taat beragama. Bertahun-tahun yang lalu, Willard memasang salib tua di belakang rumahnya yang ia datangi setiap pagi dan malam untuk berdoa di sana. Namun di saat ia berdoa, pikirannya sering terbawa kembali di masa-masa saat ia berada di medan perang. Lalu Sin kemudian mundur ke alur waktu 12 tahun sebelumnya, di mana saat itu ia ikut berperang dan menemukan mayat yang tersalib dengan sangat mengenaskan dan telah dikerumuni banyak lalat. Namun bahkan dengan keadaan itu mayat itu masih hidup, namun dalam keadaan sekarat tentunya. Karena Willard merasa kasihan dengan keadaan orang itu, ia pun menembak orang itu tepat di kepalanya untuk mengakhiri penderitaannya. Lalu Sin berpindah lagi ke Willard yang kala itu dalam perjalanan pulang dengan keadaan selamat dari medan perang. Dalam perjalanan pulangnya ia sempat singgah di suatu restoran di Ohio, di mana tempat ini adalah tempat ia akan bertemu dengan wanita yang kelak akan menjadi istrinya, yaitu Charlotte. Tak disangka entah itu kebetulan atau tidak, di restoran tersebut juga ada karakter penting yang saling jatuh cinta dan kelak akan menikah. Mereka adalah Carl Henderson dan juga Sandy Henderson. Mimin mohon kalian mengingat dua karakter ini karena mereka memiliki peran dalam film ini. Kembali ke Willard yang kini telah dijemput untuk pulang oleh pamannya yang bernama Erskine. Di dalam perjalanan pulang, di dalam mobil, Willard memberikan pamannya sebuah hadiah yang berupa pistol yang ia dapatkan saat berada di medan perang. Saat sampai di rumah, ia disambut dengan penuh kehangatan oleh ibunya yang bernama Emma. Emma adalah seorang penganut agama Kristen yang sangat taat, dan tanpa sepengetahuan Willard, ia rupanya bernazar jika anaknya itu bisa kembali dengan selamat dari perang, maka ia akan menjodohkannya dengan seorang wanita bernama Helen. Kini terlihat mereka sudah berada di gereja bersama dengan Helen, di mana terlihat juga seorang pendeta bernama Roy Lafferty. Ia adalah orang religius sekaligus fanatik. Ia pada saat itu mempersembahkan sebuah ceramah yang dimana ia melakukan sebuah tindakan yang ia sebut bimbingan Tuhan, yaitu meletakkan sekumpulan laba-laba di wajahnya. Laba-laba adalah hewan yang paling ia takuti. Namun karena itu merupakan bukti bahwa ia percaya pada Tuhan yang akan menghilangkan ketakutannya, ia pun mau melakukannya. Helen pun seketika takjub dengan tindakan Roy itu.
Di tengah perjalanan pulang, Emma terus berandai-andai jika Willard mengajak Helen. Dan pada saat itu ia berpikir entah hal buruk apa yang nanti akan terjadi jika ia melanggar nazarnya. Namun Willard malah memikirkan untuk bertemu dengan Charlotte. Singkat cerita, Willard kini telah menikah dengan Charlotte dan memiliki anak bernama Arby Russell. Dan kini mereka telah menyewa sebuah rumah sendiri di suatu kota kecil. Dan di suatu bagian di halaman belakang rumahnya, di sanalah Willard merasakan kehadiran Tuhan. Sehingga ia memutuskan untuk membuat patung salib dari kayu dan memasangnya di sana. Scene berpindah ke lokasi rumah ibunya Willard. Kini terlihat Helen, wanita yang tidak jadi dijodohkan dengan Willard, telah menikah dan memiliki anak perempuan bernama Lenora. Rupanya Helen telah menikah dengan pendeta Roy Laverty. Dan masuk kedatangannya ke rumah Emma rupanya ingin menitipkan Lenora karena Roy dan Helen ingin pergi ke suatu tempat untuk menyembah Tuhan. Emma tentu saja dengan senang hati menerima Lenora. Namun yang tak diketahui Emma adalah itu adalah terakhir kalinya Helen bisa melihat Lenora. Karena 7 tahun kemudian mayat Helen telah ditemukan terkubur di hutan. Kini berpindah ke tahun 1957. Di mana Arby Eugene Russell telah berusia 9 tahun. 3 hari sebelumnya, ia terlihat pulang dari sekolah dengan luka lebam di matanya. Saat itu Willard yang melihat luka lebam di mata Arby kemudian mengajaknya untuk berdoa di tempat ia biasa berdoa. Di saat mereka tengah berdoa, terlihat 2 pemburu liar mengejek dan mengganggu doa mereka. Namun pada saat itu Willard bilang kepada Arby yang risih dengan tindakan pemburu itu, bahwa saat ini adalah waktu kita bersama Tuhan, nak. Jadi kita harus fokus kepada Tuhan dan mengabaikan hal yang tak perlu. Namun setelah selesai berdoa, Willard kini mengajak Arby dan anjingnya untuk pergi ke tempat nangkring 2 orang pemburu tadi. Dan tanpa pikir panjang setelah menemukan 2 orang pemburu itu, Willard langsung menghajar mereka berdua tanpa ampun. Setelah semua itu selesai, Willard kemudian berkata kepada Arby, untuk membalas orang-orang jahat dan pengganggu, namun harus dengan memilih kapan waktu yang tepat untuk melakukannya. Karena kelak pasti akan banyak orang bajingan yang akan muncul di kehidupannya. Arby pun mengingat hari itu sebagai hari terbaiknya bersama sang ayah. Mereka pun pulang. Namun sesampainya di rumah, Arby menemukan ibunya yang telah tergeletak di lantai tak sadarkan diri. Saat diperiksakan ternyata Charlotte mengidap kanker ganas yang kini telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Di sini Willard dengan terus-menerus mengajak Arby untuk berdoa kepada Tuhan untuk kesembuhan istrinya Charlotte. Pagi, siang, malam mereka gunakan untuk berdoa kepada Tuhan. Bahkan hingga suatu hari Willard terpikir mungkin dibutuhkan suatu hal yang lebih dari sekedar doa dan ketulusan. Ia pikir Tuhan cenderung meminta manusia untuk berkorban, untuk membuktikan iman mereka. Dan di sini Willard mengorbankan anjing kesayangannya Arby dan menyalipnya di tiang salib yang ia buat, sebagai bentuk pengorbanan untuk kesembuhan istrinya Charlotte. Namun sayangnya semuanya sia-sia. Kini terlihat Arby dan Willard yang sudah berada di upacara pemakaman istrinya. Dan hari itu sekaligus menjadi hari yang terburuk bagi Arby. Karena pada malam harinya ia menemukan ayahnya tergeletak di tempat mereka biasa berdoa dengan sayatan di pergelangan tangannya. Kini scene berpindah ke Ripley yang tengah menikmati malam dingin dengan ditemani kehangatan dari seorang harim yang tengah bersamanya di dalam mobil bermesraan. Namun semua kehangatan itu harus berakhir dikarenakan ia mendapatkan panggilan tugas. Dan panggilan tugas itu rupanya berasal dari Arby yang kini telah meminta pertolongan kepada penjaga minimarket dekat rumahnya untuk menelpon polisi mengenai ayahnya. Sampai di minimarket, Sheriff yang bertemu dengan Arby langsung meminta untuk ke TKP. Dan betapa terkejutnya Sheriff Lee karena melihat mayat Willard yang ditemani dengan mayat anjing kesayangannya Arby yang masih dalam keadaan tersalib. Scene kemudian berpindah ke latar waktu 7 tahun sebelumnya, di mana saat itu Helen masih hidup dan bahagia bersama dengan putrinya Lenora. Namun kebahagiaan itu sedikit berkurang dikarenakan suaminya Roy tengah sakit akibat dari gigitan laba-laba pada saat ia berceramah. Akibatnya kepalanya membengkak bagai labu.
dikarenakan ia adalah seorang penganut agama yang fanatik. Di saat sakitnya itu ia berkeyakinan bahwa saat itu Tuhan sedang mengujinya. Ia mengurung diri di dalam ruang gelap selama 2 minggu untuk menunggu jawaban dari Tuhan. Dan kini terlihat scene kembali kepada saat di mana Helen hendak menitipkan Lenora kepada Emma. Setelah itu Helen pergi bersama dengan Roy ke sebuah hutan. Namun di sini Roy marah langsung menusuk leher Helen dengan obeng. Helen pun menghembuskan napas terakhirnya dengan mengatakan nama Lenora putrinya. Dan ternyata Roy melakukan itu semua dikarenakan ia yakin bahwa dirinya telah diberikan rahmat oleh Tuhan untuk bisa membangkitkan orang yang telah meninggal. Ia terus saja memanggil nama Tuhan dan berusaha membangkitkan istrinya. Namun karena tak kunjung bangkit, ia pun putus asa dan mengubur Helen di hutan itu. Mampus Anda. Resurrect! Return! Resurrect! Dan setelah itu Roy bersama dengan sepupunya pergi menuju selatan untuk melarikan diri. Namun karena pada dasarnya Roy memang sangat menyayangi istri dan anaknya Lenora, ia pun memutuskan untuk kembali dengan mencari tumpangan dan meninggalkan sepupunya di dalam mobil sendirian untuk mengambil Lenora. Dan singkat cerita kini ia pun mendapat tumpangan dari Carl Henderson dan Sandy Henderson yang ada di awal film. Namun pada saat ini mereka telah menjadi pasangan suami istri. Mereka memberikan tumpangan kepada Roy. Namun pada saat itu, Roy tidak langsung dibawa ke tujuannya melainkan Carl dan Sandy mengajaknya untuk makan siang dulu di pinggir danau. Dan sungguh tak disangka, Carl di sini meminta Roy untuk menyetubuhi istrinya sendiri. Dan ia akan menyaksikan dan memotret Roy melakukan hal itu. Dan jika Roy menolak, Carl mengancam akan membunuhnya. Roy sebagai seorang yang taat pada agamanya menolak melakukan hal itu. Dan pada saat itu Roy menghadap ke langit dan bertanya-tanya, apakah itu akan menjadi kematiannya. Dia adalah seorang penceramah, namun ia tak tahu harus berharap apa kepada Tuhan pada saat itu. Carl pun langsung membunuh Roy. Setelah membunuh Roy, Carl tetap memotret istrinya bersama dengan mayat Roy dalam keadaan telanjang. Jadi bisa disimpulkan pasangan ini memiliki kelainan seksual dan sekaligus psikopat. Dan ini merupakan hari-hari awal bagi mereka. Pada saat ini Carl sadar harus lebih selektif dalam memilih korbannya. Selanjutnya scene kembali ke time skip pada tahun 1957. Scene di mana Arby kini telah berada di rumah neneknya, Emma. Terlihat juga kini Lenora, bayi Helen yang dulu dititipkan, telah tumbuh. Dan kini ia pun menjadi adik tiri untuk Arby. Arby disambut baik oleh neneknya. Persis seperti saat dulu ayahnya disambut saat baru kembali dari perang. Benar-benar ibu sekaligus nenek yang sangat baik bagi anak-anaknya. Di sana juga ada pamannya Erskine yang setia menemani Emma di masa tuanya. Kini ia pun akan mengurus mereka semua. Film pun kini maju ke time skip 8 tahun kemudian. Terlihat Emma, Lenora, dan Erskine saat ini sedang merayakan ulang tahun Arby. Pada saat ini paman Erskine memberikan Arby hadiah berupa senjata pistol yang dulu diberikan Willard kepadanya. Di sekolah, Lenora yang terkenal taat pada agama selalu mendapat bully dari 3 orang temannya karena kealimannya itu. Arby yang melihat adiknya dibully langsung menghajar mereka. Namun dikarenakan jumlah yang tak seimbang, Arby malah saat ini kena keroyok oleh mereka bertiga. Terlihat Arby sangat menyayangi Lenora bagaikan adik kandungnya sendiri. Ia rela melakukan apapun demi menjaga Lenora. Setelah itu Arby menemani Lenora melakukan rutinitasnya tiap hari, yaitu mengunjungi makam ibunya. Di hari itu pendeta gereja memanggil mereka berdua dan memberitahukan bahwa dirinya akan pergi untuk waktu yang lama. Dan ia sekaligus memberitahukan bahwa selama kepergiannya akan ada pendeta baru yang merupakan anak saudaranya akan menggantikan dirinya di gereja selama ia pergi. Dan pendeta berpesan kepada mereka berdua untuk menyampaikan hal itu kepada nenek mereka, serta berpesan untuk menyiapkan hidangan untuk menyambut kedatangan pendeta baru itu.
Emma yang mendengar kabar itu langsung mengajak Arby ke toko membeli bahan-bahan untuk menyiapkan hidangan yang akan ia sediakan untuk pendeta baru itu. Emma merupakan salah satu koki terbaik di kota itu. Dan di saat masakannya dipuji, ia selalu bilang bahwa ia takkan bisa memasak jika ia belum mendapat bimbingan dari Tuhan. Oleh karena itu masakan yang ia hidangkan akan selalu terasa sangat lezat. Kini tiba saatnya hari di mana pendeta baru itu datang. Terlihat kini semua jemaah telah berkumpul di gereja menyambut kedatangan pendeta itu dengan membawa hidangan masing-masing yang telah mereka persiapkan, termasuk juga dengan Emma. Saat pendeta baru yang bernama Preston itu merasakan hidangan hati ayam buatan Emma, ia seperti mendapat inspirasi untuk materi ceramahnya. Dalam ceramahnya ia bilang, "Kita orang rendah hari ini berkumpul di tempat ini. Namun jiwa malang yang berada di hati ayam yang tersedia di piring jelek itu, dan sebagai pendeta baru, ia akan mengorbankan diri untuk mengambil seluruh penderitaan dengan memakan seluruh hati ayam itu sendirian." Modus, paling juga keenakan. Emma yang mendengarkan perkataan pendeta itu merasa sangat malu diperlakukan seperti itu. Bahkan hingga ia menangis. Dan Arby menganggap bahwa pendeta itu hanya ingin merasakan hidangan buatan neneknya yang enak itu hanya untuk dirinya sendiri.